Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi farada 'alaina as-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati penasihat, pengurus sesepuh, selanjutnya pengurus masjid raya, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, semua guru-guru kita, para imam-imam kita, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana pagi ini menjelang masuknya kita ke pintu masjid masih bersamaan dengan dan disertakan kita oleh Allah dengan nikmat ataupun karunia hujan. Pada subuh Ramadan yang kedua ini kita ditemani dengan rahmat Allah hujan. Ini nikmat yang luar biasa. Bahkan sejak tadi malam, khususnya wilayah Kota Pekanbaru ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Air hujan yang turun itu ya rahmat Allah. Apa yang Allah sampaikan di salah satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, tentulah kami akan turunkan berkah dari langit dan Allah akan keluarkan berkah dari bumi. Nah, oleh ulama tafsir kita menafsirkan ayat ini, terutama dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa di antara bentuk berkah yang Allah turunkan dari langit itulah air hujan. Itulah air hujan. Maka setiap hujan yang turun itu bernilai berkah. Jangan sampai kita membenci turunnya hujan. Masih ada di antara kita yang mencela turunnya hujan, hujan lagi. Bahkan dia ya menghalangi dia untuk berbuat kebaikan. Maka Nabi mengajarkan kepada kita satu doa. Ketika hujan itu turun, baiknya kita membaca Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang turun itu membawa berkah. Artinya apa? Hujan itu sudah berkah.
Tapi tidak semua yang menikmati hujan itu bisa merasakan berkahnya hujan. Maka kita bermohon kepada Allah, semoga kita yang menikmatinya itu termasuk orang-orang yang bisa menikmati berkahnya hujan. Artinya apa? Masih ada yang mencela hujan. Masih ada di antara kita yang tidak senang dengan turunnya hujan. Nah, kebanyakan di antara manusia-manusia yang tak senang dengan turunnya hujan biasanya dikaitkan dengan apa? Dengan kepentingan dunianya. Lah hujan pula hari. Cindu letak kacau. Nah, ini banyak. Hujan pula hari. Proyek belum tering. Nah, ini banyak. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah SWT, maka terkhusus pagi ini mulai tadi malam kita merasakan berkah, ditambah lagi dengan berkahnya Ramadan. Hari ini insya Allah kita menjalani ibadah puasa yang kedua, hari yang kedua. Apakah sudah ada semangat yang muncul dan terpelihara dalam diri kita beribadah di bulan suci Ramadan ini? Jauh sebelum datangnya Ramadan kita sudah mempersiapkan diri kita. Ibarat kondisi jiwa kita ini sungguh begitu rusak. Dan kalau diilustrasikan kepada sebuah kendaraan, tak terbayangkan banyak rusak daripada baiknya lagi. Kalau ibaratkan dicontohkan kepada kendaraan, ada yang gigi tariknya sudah habis. Ada yang gigi tariknya habis tapi bodinya sudah rusak-rusak. Ada yang sudah berasap. Nah, itulah kondisi diri kita. Ada yang hanya kita fokus dengan satu dua ibadah. Masuk Ramadan, ketika kita masuk Ramadan semuanya itu kita perbaiki. Maka Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu. Dalam tatanan bahasa Arab ni paham betul. Ketika itu panggilan ya itu adalah panggilan untuk kesemuanya. Allah memanggil orang yang beriman, Allah tak memandang kualitas keimanan seseorang. Ada yang masuk Ramadan imannya masih tipis, Allah tetap panggil. Saya hanya masuk Ramadan ini hanya baru bisa menjaga solat 5 waktu, ya Allah, ayo masuk Ramadan. Saya masuk Ramadan hanya bisa mampu untuk menjaga aurat saja baru, ya Allah, masuk Ramadan. Pasti masih ada iman, walaupun sedikit ada iman di sini. Allah panggil semuanya. Yang punya merasa banyak iman Allah panggil. Hebatnya apalagi ketika seluruhnya Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sini kalian masuk Ramadan. Allah katakan, aku tunjukkan kepada kalian ada satu ibadah. Ada satu ibadah yang apa yang kalian kerjakan, insya Allah kalian akan mendapatkan kesempatan posisi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini janji Allah. Kita diseru untuk, hai orang-orang beriman, diseru kepada orang yang beriman untuk melaksanakan satu ibadah. Allah tak pandang seberapa hebat, seberapa sempurnanya keimanan seseorang, asalkan dia mau beribadah, menegakkan satu ibadah as-siyam, maka Allah janjikan la'allakum tattaqun. Posisi yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum innallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Maka hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lengahkan kesempatan. Setiap detik kita berada di bulan suci Ramadan ini, berupayalah untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid ini bukan mudah, susah. Orang-orang yang menyempatkan waktu untuk datang ke masjid ini bukan orang sembarangan. Bapak Ibu yang hadir dan duduk di majelis ini bukan orang-orang biasa, orang-orang hebat.
orang-orang yang memiliki karakter tersendiri. Itulah yang Allah katakan dalam surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah. Sungguhnya yang akan memakmurkan ini rumah Allah, masjid di rumah Allah. Man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kalau tanggung-tanggung iman yang dimiliki tak akan pernah sampai ke sini, Pak. Sungguh begitu banyak orang di luar sana yang ingin sampai ke sini. Semuanya serba ada. Tenaga kuat, badan sehat, harta banyak. Apapun bisa dikehendaki di luar sana. Yang punya merasa badan tegap kuat, tenaga kuat, maraton setiap pagi, setiap sore sanggup 2-3 kilo. Tapi kalau untuk menuju Masjid Raya ini sungguh begitu berat, tak sanggup kakinya digerakkan. Allahu Akbar. Itu kalau iman sudah tidak ada. Kalau berjalan kaki berapa kilo pun sanggup. Tapi kalau nak masuk ke masjid ini, hilang langkahnya. Tertutup dampak di pintu masjid itu. Tapi kalau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dinginnya subuh, dia segera bangkit dari selimutnya, segera untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi di subuh ini, panggilan itu dilantunkan oleh muazzin. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Panggilan yang luar biasa. Allah seru kita untuk salat. Dan bahkan Allah seru hayya 'alal falah. Di pagi ini yang sudah merasa banyak masalah, hayya 'alal falah. Allah seru kita 5 kali dalam sehari semalam. Bila kita punya persoalan hidup, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kenapa kita juga mesti menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang beriman, dia paham tentang hal itu. Yang punya badan sehat, apapun bisa dilakukan di luar sana. Tapi kalau sudah untuk ibadah ke masjid, rasa-rasanya kalau sudah ngomong ibadah ke masjid, inilah yang sakit, lutut yang sakit, ini yang sakit, langsung tak sehat. Kenapa jadi terus seperti itu? Iman belum sempurna. Karena yang Allah katakan, yang Allah jamin karakternya orang-orang masjid itu adalah man amana billah wal yaumil akhir, dan orang-orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Keimanan orang-orang yang selalu datang ke masjid ini adalah bukanlah keimanan yang sederhana, hebat. Orang-orang yang tangguh. Orang-orang yang sukses dengan seleksi alam di luar sana. Orang yang datang ke masjid ini adalah orang-orang yang kaya semua. Di luar sana belum terbit fajar sudah keluar rumah mencari rezeki Allah. Merasa sangat khawatir tidak ada rezeki kalau tidak keluar cepat pagi-pagi. Tapi ada seorang hamba Allah yang memiliki iman, dia datang ke masjid ini yakin dia bahwa ketika dia awali dengan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin seyakin-yakinnya Allah tidak akan pernah melupakan dirinya. Kenapa? Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa ada yang memang rezeki yang sudah Allah jamin setiap makhluk itu. Allah jamin setiap rezeki. Selama kita masih hidup, Allah jamin rezeki kita. Maka hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, karakternya orang masjid itu adalah orang yang memiliki keimanan yang luar biasa. Apalagi yang Allah seru kita ketika bulan suci Ramadan ini adalah yang lebih banyak punya kesempatan beribadah, lebih banyak adalah
orang-orang beriman. Bahkan yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan ibadah, ampunan Allah, akan didapat oleh orang-orang yang berbekal dirinya dengan iman. Dan sebuah hadis Nabi katakan, hadis riwayatkan Muslim dari Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, dia lakukan puasa Ramadan itu atas dasar keimanan kepada Allah dan hanya mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosanya yang lalu. Iman. Jadi tidak hanya berbekal keimanan, tapi suksesnya ibadah kita itu juga ditentukan oleh kualitas keimanan kita kepada Allah. Bahkan juga karakter yang kedua adalah man amana billahi wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Allah jamin yang akan selalu datang ke masjid ini adalah tidak hanya orang-orang yang kokoh keimanannya kepada Allah, tapi juga orang-orang yang berbekal dirinya iman kepada hari akhir. Yakin seyakin-yakinnya bahwa kehidupan ini pasti akan berakhir. Maka dia berusaha untuk memperbanyak langkahnya ke masjid ini, Pak. Yakin bahwa kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir. Kalaupun kita tak jumpa dengan hari kiamat, dia yakin seyakin-yakinnya dia yang akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Maka sebelum kematian itu datang, dia akan berusaha memperbanyak langkahnya, langkah menuju ke masjid. Dia akan berupaya untuk menempatkan dirinya itu lebih banyak di masjid ini. Dia akan lebih memperbanyak pandangan ketika dia berada di masjid, pendengaran ketika dia berada di masjid. Karena dia yakin seyakin-yakinnya kehidupan ini pasti akan berakhir. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Ini karakter yang ketiga. Orang-orang masjid itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dengan ibadah salatnya. Berbeda bila kita memilih salat di rumah dengan salat di masjid. Salat di masjid insya-Allah akan lebih banyak kesempatan kita untuk beribadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita sudah memilih ke masjid ini untuk beribadah kepada Allah, kita punya kesempatan dengan tahiyatul masjid. Kita punya kesempatan dengan qabliyah, ba'diyah. Dan kita punya kesempatan dengan salat berjamaah. Dari segi kualitas dan kuantitas, orang yang memiliki salat di masjid, dia punya lebih banyak kesempatan kualitas dan kualitas ibadah salatnya. Yang keempat adalah wa'atad zakat, dan orang-orang yang mau berbagi. Orang-orang yang datang ke masjid ini adalah orang-orang yang mau dia untuk menyisihkan harta sebagian hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ditempa dengan kebaikan-kebaikan Ramadan. Pahala berlipat ganda. Di hari biasa man jaa bil hasanah falahu ansru amsalih, Allah lipatkan 10. Tapi kalau khusus di bulan Ramadannya Allah lipat gandakan lagi 10. Maka jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah sia-siakan satu detik kesempatan di dalam bulan suci Ramadan ini untuk saling berbagi dengan sesama. Jangan sia-siakan dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Kita sisihkan sebagian untuk membantu agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika engkau menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong dan meneguhkan pendirianmu. Siapa yang akan membantu rumah Allah ini? Siapa yang akan membantu agama Allah? Yang akan membantu agama Allah adalah orang-orang masjid. Orang-orang masjid yang menjadi garda terdepan yang akan membantu agama Allah ini. Maka berawal dari kekuatan di masjid ini, kita tolong agama Allah. Kita tolong agama Allah. Yang kelima adalah walam yakhsha illallah, dan orang-orang yang tidak takut
kecuali hanya kepada Allah. Karakter yang kelima orang masjid itu adalah orang-orang yang tidak pengecut. Orang-orang yang tidak takut kehilangan dunia. Walaupun begitu banyak godaan di luar sana akan merayunya untuk mendapatkan dunia, tapi dia tak goda sedikit pun. Lebih dia memilih menjadi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak tergoda sedikit pun. Biarlah kehilangan dunia daripada kehilangan iman untuk datang ke masjid ini. Walam yakhsha illallah. Fa ansa ulaika yakunu minal muhtadin. Apa yang Allah janjikan terhadap tamu-tamunya yang selalu datang ke masjid ini, mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Bahwa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang selalu datang ke masjid ini insya-Allah berpeluang besar untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang datang saja masih dapat peluang, apalagi di luar sana. Yang kita berupaya untuk datang ke masjid ini saja baru termasuk orang-orang yang masuk nominasi akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Kenapa? Karena memang hidayah petunjuk Allah itu bukan sesuatu yang bisa kita jemput, ibarat menjemput barang tinggal. Andaikan ada bertempat hidayah petunjuk Allah, maka maaf cakap orang-orang yang selalu pulang balik melaksanakan ibadah haji dan umrah, maaf cakap, maka imannya tidak akan pernah kendor. Kalau sudah dia merasa jauh dari Allah, maka bisa saja daftar pergi dia untuk haji dan umrah, baik lagi imannya. Tapi disitulah letak ujian Allah. Disitu letak ujian Allah. Allah juga menyuruh kita untuk senantiasa mencari dan berupaya untuk meraih yang namanya hidayah petunjuk Allah. Yang pertama sesuatu hidayah dan petunjuk Allah, keimanan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipastikan kita untuk memperolehnya. Walaupun kita sudah berada di tempat yang mana Allah jamin akan turunnya hidayah Allah ini. Satu langkah menuju ke masjid, Bapak Ibu, kita sudah mulai berdoa, Allahumma ighfirli waftah li abwaaba rahmatik. Tidak ada satu tempat di muka bumi Allah Ta'ala ini yang Allah Nabi Rasul anjurkan kita untuk berdoa untuk supaya Allah diturunkan rahmat, kecuali hanya di rumah Allah ini. Semegah apapun rumah kita, semewah apapun istana raja, tidak ada yang disuruh oleh Nabi untuk berdoa supaya diturunkan rahmat. Di masjid inilah, di masjid inilah Nabi ajarkan kepada kita supaya kita mendapatkan, dibukakan oleh Allah pintu-pintu rahmatnya. Dan kita yang selalu datang ke masjid ini menjadi orang-orang yang masuk dalam nominasi mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk selalu datang ke masjid ini. Karena hidayah Allah insya Allah akan kita peroleh. Hidayah Allah itu sesuatu yang tidak bisa kita jemput, ibarat menjemput tentang barang yang tinggal, tidak. Yang berikutnya lagi apa? Hidayah Allah itu bukan sesuatu yang bisa kita beli. Keimanan itu bukan bisa, keimanan itu tak bisa dibeli. Kalau sudah merasa diri jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka belum ada hari ini semacam obat, semacam resep yang bisa kita beli untuk kembali keimanan itu baik, untuk kembali semangat ibadah datang ke masjid ini kembali dia pulih, tidak, belum ada. Andaikan ada satu ramuan, satu resep yang akan bisa mengembalikan keimanan kita, maka sedihlah kita yang diuji oleh Allah dengan keterbatasan uang. Tapi di situ pula lah letaknya keadilan Allah. Iman itu tak bisa dibeli. Hidayah petunjuk Allah itu tak bisa dibeli. Kalau kita komunikasi dengan sesama manusia, tak ada pulsa lagi bisa dibeli. Kenapa kau tidak bisa komunikasi dengan kawan kau? Kenapa? Karena saya tak punya pulsa lagi. Maka bisa dibeli, kita bisa komunikasi lagi. Tapi kalau sudah komunikasi kita kepada Allah terputus, maka tidak akan ada satu keadaan, satu benda yang bisa kita beli untuk kembali tersambungnya kita dengan Allah.
maka ternyata uang tidak menjamin kedekatan diri seorang hamba kepada Allah. Yang ketiga, hidayah petunjuk Allah itu bukan sesuatu yang bisa kita warisi, Pak. Rumah bertingkat, tanah kapling yang begitu banyak di mana-mana, mati kita, Pak, bisa kita wariskan. Kadang-kadang tak senang pun kita dengan anak kita, bagaimanapun tak senangnya anak tetap dapat. Harta itu bisa diwariskan. Tapi kalau hidayah petunjuk iman seorang ayah, imannya seorang ibu tak bisa diwariskan kepada anak keturunannya. Orang tua yang saleh dan salehah tidak akan bisa dia mentransfer hidayahnya itu kepada anak, tidak bisa. Sesayang-sayang apapun seorang ayah kepada anak. Dan itu juga Allah contohkan kepada Nabi-Nabi Rasul sebelumnya. Kita ingat dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Salah seorang anaknya diuji oleh Allah, tak mau dia ikut ayahnya. Seorang Nabi. Sesayang-sayangnya suami kepada istri. Allah juga memberikan contoh ujian para Nabi sebelumnya. Nabi Lut, Nabi Nuh. Hidayah tak bisa diwarisi. Hidayah tidak bisa diwariskan kepada anak keturunan kita dan kepada orang-orang yang kita cintai. Maka jangan pernah kita begitu bangga dengan punya orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang soleh. Tapi pertanyakan diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang soleh tersebut? Kalau tidak, jangan harap hidayah itu pindah dan bisa ditransfer kepada kita. Jangankan kita, Bapak Ibu, Nabi Allah saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya seorang paman. Pamannya banyak, tapi yang Allah takdirkan yang mengasuh Nabi kita itu adalah Abu Talib. Kalau kita baca sejarah, sirah Nabawi, bagaimana perhatiannya Abu Talib? Oh, luar biasa. Sikit-sikit yang didahulukan itu adalah ponaannya. Begitu hebatnya mamak dulu, beda dengan mamak sekarang. Tapi sayang seribu sayang, Abu Talib itu adalah tidak seakidah dengan Rasulullah. Maka singkat cerita, ketika di akhir hayat Abu Talib, dan ini juga yang menjadikan Nabi itu sangat sedih ketika menjadi sebab dia Isra dan Mi'raj. Orang yang paling berperan dalam hidupnya, tapi mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Maka ketika di akhir hidup, ketika detik-detik sakratul maut, Abu Talib didatangi oleh Rasulullah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi pingin pamannya itu mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Ternyata di samping sudah ada Abu Jahal. Apa cakap Abu Jahal? Abu Talib, apakah kau tak teringat dengan janji setia kita, bahwa kita tidak akan pernah meninggalkan agama nenek moyang kita? Apakah nanti tidak malu ditertawakan oleh wanita-wanita Quraisy? Maka seketika itu juga Abu Talib menutup dirinya. Dan ketika Nabi mengingatkan pamannya, maka Allah mengingatkan kekasihnya itu dengan turunnya salah satu surah ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Qasas, surah yang ke-26 di ayat yang ke-58. Innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa mengasihi, memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Engkau Muhammad tak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kasihi. Seorang Nabi, kedekatannya dengan Allah luar biasa. Orangnya maksum, terjaga dari dosa. Tempatnya sudah ada jelas di surga sana. Tapi Allah tidak berikan dan tidak menghendaki Muhammad itu bisa memberikan hidayah kepada orang yang terdekatnya. Innaka latahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Melainkan Allah lah yang akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah yang akan memberikan hidayah itu. Siapa yang Allah kehendaki? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia Allah lebih maha tahu siapa di antara hambanya yang selalu siap
untuk menerima hidayah Allah. Maka kata kuncinya hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, di masjid ini adalah tempat turunnya hidayah petunjuk Allah, bahwa tidak semua yang masuk ke masjid ini secara otomatis imannya bertambah. Maka jadilah kita orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, iman kita itu bertambah. Bagaimana caranya? Hadirkan kemauan. Kalau sudah mau, Allah Maha tahu. Lihat ya ayat yang lain. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali dia sendiri yang merubahnya. Pada hari ini kita merasa sangat jauh dari Allah, hidup bergelimang dengan dosa dan maksiat. Ada satu keadaan yang susah kita untuk tinggalkan, ada satu keadaan dan dosa yang sulit kita bangkit. Mari kita dekat dengan Allah, bangun kemauan. Siapapun orang-orang terdekat dengan kita tidak akan bisa membantu dan merubah kita. Sesayang-sayangnya istri kepada suami, apapun yang diinginkan suami dibuat oleh istri. Apalagi bang buka kita sore bang, abang pingin itulah, ada buat bang. Capek bang, sini urut bang. Iyalah. Apa dipinta oleh suami dikasih oleh istri. Tapi ternyata giliran istri meminta dan mohon kepada suaminya, bang besok subuh kita ke masjid raya ya bang. Dululah kau. Menangis seorang istri. Tak bisa dia. Sebaliknya begitu juga. Sesayang-sayangnya suami kepada istri. Allahu Akbar. Semua keinginan istri selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dia kehendaki. Mau beli apa? Ini duit, silahkan. Dia sakit, diobati. Dia capek, dia hilangkan capeknya. Tapi satu permintaan kita selaku seorang suami, dek, kalau keluar rumah tutuplah kepala tu dek. Panas bang, panas. Yuk kita solat ke masjid dulu lah bang. Menangis kita pak, menangis. Tapi jangan sampai kita berputus asa untuk selalu mengajak. Sayangnya anak, orang tua kepada anak, sayang. Siapa yang tak sayang kepada anak? Terkadang apapun keinginan kebutuhan anak dipenuhi. Satu permintaan kita, nak kalau sudah sholat, handphone yang ayah belikan tu matikan ya nak, berhenti ya nak, tunggu dulu ya sebentar lagi. Koreh awak seketik korehnya punya pak. Awak keras bekos seketik poinnya dari rumah pak. Tak berdaya kita di hadapan Allah. Kalau bukan karena kemauan dalam diri ini, tidak akan bisa keadaan itu berubah. Kalau ditanya kemauan, sebetulnya orang di luar sana juga mau. Ketika mungkin pada hari ini ada orang berbuat salah, kita tanya, kau mau tak jadi orang baik? Mau. Ternyata kalau sudah level kita hanya mempermodalkan mau, banyak orang di luar sana yang pada hari ini sulit untuk bangkit berbuat baik, dia mau berubah. Tapi jangan sampai di situ jihad kita. Tidak hanya sekedar kemauan, tapi yang berikutnya adalah kemauan itu harus diwujudkan. Kalau sekedar mau, banyak orang mau. Tapi dari sekian yang mau, belum ada yang beranikan diri untuk mewujudkan. Maka setelah kemauan, beranilah memulai. Walaupun pahit. Yang tak pernah datang ke masjid, sesekali ke masjid, pahit. Yang tak pernah qiyamul lail, hari ini terasa pahit. Yang jarang puasa sunnah, puasa Ramadan, pahit. Yang jarang berimpak sedekah, ambil duit dari kantong, pahit. Yang jarang baca Al-Quran ketika pada bulan Ramadan ini ada motivasi untuk baca Al-Quran, pahit, berat, ngantuk, capek. Tapi kalau semuanya itu kita lawan, dan semuanya harus kita mulai dengan maaf cakap dengan sebuah keterpaksaan, memaksakan diri untuk memulai kebaikan, akhirnya yang pahit itu lama-lama tak berasa. Kalau sudah tak berasa, lama-lama akan bebal lidah tu, akhirnya terasa manis. Kalau ibadah itu jarang, berat, ngantuk. Kalau hari besok lagi, bangun lagi ngantuk. Besok lagi hilang ngantuk, akhirnya apa?
sulit dan merasa rugi apabila meninggalkan satu ibadah. Kemauan dan keberanian untuk mencoba. Ini bukan hal yang mudah. Tapi apapun kondisi kita hari ini, di bulan suci Ramadan inilah kita memulai segala-galanya. Di mana Nabi katakan bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita mendapatkan kemudahan untuk beribadah. Ditambah lagi kita sedang berpuasa. Kalau sudah puasa semuanya baik insya-Allah. Begitu hebatnya. Apalagi apabila kita sudah memulai, ingat yang ketiga, mesti ada kesabaran. Karena tak semua orang yang sudah mulai punya kemauan lalu mencoba dengan keterpaksaan, di tengah jalan dia akan mendapatkan ujian. Lah berubah kini cu, lah taubat kini nampaknya. Itulah baru sekali dia pakai peci, lang ejek-ejek, dicompan peci dia. Ini tak sabar namanya. Kita mesti sabar. Di bulan Ramadan ada kemuliaan yang Allah berikan apa? Siapapun Allah beri kemudahan untuk datang ke masjid ini, maka kita harus sabar. Banyak godaan. Kita berbuat baik ini banyak godaannya, maka mesti ada kesabaran. Mesti ada kesabaran. Kalau tak sabar, maka bisa-bisa kita akan mengakhiri segala-galanya. Seorang ibu yang belajar untuk memasang hijab, datang tetangga sebelah, ustazah, beratnya minta ampun. Baru sekali pasang mukena, telekung jilbab, dibilang ustazah. Datang ke rumah dicompanin, matilah situ lain. Baru kamu jadi eloknya untuk ustazah. Maka berikutnya adalah mesti kita bersabar. Bukankah puasa itu melatih kita apa? Sabar dalam beribadah. Yang berikutnya apa? Luruskan niat karena Allah. Luruskan niat karena Allah. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita bisa berubah. Selama kita bisa menggunakan kesempatan beribadah di bulan suci Ramadan ini, Allah akan buka selebar-lebarnya. Wahai yang merasa kondisi jiwa sangat rusak, hancur, lebur, ketika Ramadan datang, cucilah jiwa itu, bersihkan. Allah sediakan siang malam ampunan Allah bagi siapa yang mau, bagi siapa yang memaksakan diri, bagi siapa yang sabar beribadah, bagi yang siapa yang lurus niatnya karena Allah. Tapi yang tidak, maka kita akan merasakan ampunan Allah tersebut. Di bulan Ramadan Allah sediakan pahala berlipat ganda. Apakah ketika kita berada di bulan Ramadan kita akan dapatkan secara langsung pahala itu? Ya tidak. Bagi yang mau, bagi yang memaksakan diri dalam beribadah, dalam tanda kutip memaksakan diri buat tetap karena Allah, dan bagi yang bersabar beribadah, dia akan memperoleh kebaikan pahala berlipat ganda itu. Di bulan suci Ramadan sungguh mudah kita akan memasuki surganya Allah. Bagi siapa? Bagi yang mau. Bagi yang tidak mau tetap saja. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur ana bulan Ramadan dalam setahun Allah siapkan dan sediakan untuk kita untuk memperbaiki keadaan diri kita ini. Ketahuilah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu kebaikan amal soleh yang akan bernilai sia-sia. Allah perintahkan satu ibadah kepada kita. Allah perintahkan satu ibadah kepada kita, lalu kita mengerjakannya, hasilnya bukan untuk Allah, hasilnya untuk kita. Man amila salihan, barang siapa yang melakukan amal saleh, min zakarin aw unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan, Allah tak peduli siapapun, wa huwa mu'min, asalkan dia lakukan soleh, amal soleh itu atas dasar keimanan kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bukankah ini merupakan cita-cita kita? Bahkan hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tidak hanya di dunia ini Allah janjikan bagi yang selalu beramal saleh, Allah juga akan balas sesuatu yang lebih baik baginya di akhirat. Allah akan berikan pahala
yang justru lebih baik dari apa yang dia kerjakan di dunia ini, maka dunia dan akhirat akan didapat oleh orang-orang yang beramal soleh. Bukankah ini adalah cita-cita besar kita hidup di dunia ini? Maka bila kita tanya apa sih visi hidup kita di dunia ini, di antara visi kehidupan kita di dunia ini, apa idaman harapan terberat dan terbesar kita hidup di dunia ini, itulah yang selalu kita baca siang dan malam. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kebahagiaan hidup di dunia ini dan kebahagiaan hidup di akhirat. Maka kata kuncinya adalah amal soleh, ibadah yang tidak akan pernah henti-henti. Jangan pernah merasa capek untuk melakukan ibadah. Jangan pernah bosan, dan yakinlah bahwa setiap ibadah yang kita kerjakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di bulan suci Ramadan ini sadar akan kita itu berada di bulan yang dimana Allah berikan ampunan kepada kita, sehingga kita termotivasi untuk minta ampun kepada Allah. Sebanyak apapun dosa yang kita bawa di hadapan Allah, sungguh ampunan Allah itu lebih maha luas dari dosa kita. Kita yang pingin dengan pahala berlipat ganda, pingin mudah masuk surga, silakan gunakan setiap kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa selalu beribadah, selalu melakukan amal soleh. Bahkan tidak hanya ibadah yang terkait dengan hablum minallah, hablum minan nas. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Meskipun kita dicela, meskipun kita dikucilkan, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Kebaikan di rumah, di jalan, dimanapun jangan pernah berhenti berbuat baik. Kenapa? Karena kebaikan itu, hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berpulang kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Tapi bila engkau berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada diri kita. Ramadan adalah bulan yang mengajarkan tidak hanya kedekatan diri kita kepada Allah, tapi Ramadan juga memotivasi kita untuk berbuat baik dengan sesama manusia. Kenapa? Karena yang beribadah di Ramadan ini adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah, membawa iman. Dan ingat terakhir, kata kunci keimanan seseorang adalah tidak hanya terkait dengan hablum minallah, tapi Nabi katakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai diri sendiri. Jangan pernah mengaku pede dengan keberhasilan Ramadan kalau hanya kita sibuk dengan hablum minallah, tapi hablum minan nas kita tidak hiraukan. Hadirin oleh Allah SWT, semoga kita juga termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang tidak hanya sibuk dengan ibadah kita kepada Allah di Ramadan ini, tapi saatnya kita peduli dengan sesama orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini kita berpuasa, tapi puasanya kita ada batas waktu. Nanti sampainya matahari terbenam, maka waktunya kita untuk menikmati harta yang diberikan dan harta yang kita miliki. Tapi ada saudara kita, hadirin oleh Allah SWT, yang berpuasa dia siang dan malam. Dia tidak pernah merasakan nikmat itu. Kita berpuasa ada batasnya, tapi dia hampir berpuasa 24 jam. Maka puasa ini melatih kita untuk punya rasa, untuk punya peduli dengan sesama. Jangan sampai kita tidak punya peduli, karena kita dilatih oleh Allah dengan kita berpuasa. Bukan secara teori Allah berikan tentang bagaimana kita memahami saudara kita, tapi lewat ibadah puasa kita belajar memahami di antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah SWT. Semoga Allah berikan hidayah petunjuknya kepada kita ketika kita keluar dari masjid ini, dan hendaknya kita bisa memperbaiki keadaan diri kita terkait dengan hablum minallah dan juga hablum minan nas. Terima kasih. Semoga kita mendapat hidayah petunjuk dari Allah SWT. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.